saya harus minta maaf sama teman-teman non Papua, ya, atau bukan 7 suku. Saya mohon maaf. Saya harus sampaikan dari kepedihan hati sebagai orang Papua, orang 7 suku. Ya, saya harus bicara. Dan bagaimanapun saya adalah bagian dari mereka juga. Walaupun saya ada di DPR, tapi saya punya kepedihan hati dengan mereka sama. Ya. Kenapa saya harus minta maaf? Jujur saya mau katakan bahwa negara melihat Papua ini terlalu memaksakan semuanya. Baik revisi undang-undang otonomi khusus, ya, tanpa melibatkan MRP, tanpa RDP dengan rakyat Papua, ya, semua. Dan juga DOB ini terkesan memaksakan. Ada kepentingan apa Jakarta terhadap Papua ini? Ya, ini fenomena ini bukan saya rasakan, tapi semua orang Papua akan merasakan seperti apa yang saya rasakan. Pasti. Dan jujur saya mau katakan, jujur, saya jujur-jujurnya. Saya gelisah, saya pedih, saya kesal dengan semua tidak pernah melibatkan orang yang punya tanah dan negeri dan alam ini. Ya. Kalau kita mau baik, mau akur untuk selama-lamanya, negara mesti harus rangkul orang Papua. Dalam hal ini ada lembaga-lembaga yang keterwakilan MRP, DPRP, gubernur, sehingga apa yang terbaik solusi. Banyak kajian yang sudah dilakukan seperti contoh kasus LIPI, berapa 4 akar masalah Papua yang sampai saat ini negara baikan. Dan ini berangkat dari semua soal-soal ini. Seharusnya LIPI sudah buat kajian itu sudah betul, tapi negara malah injak. Negara tidak gubris, anggap orang-orang Papua ini anggap tidak ada apa-apanya. Tapi ingat, semakin orang Papua semakin dikriminalisasi, semakin tidak didengar mereka, suara mereka, semakin mereka semakin kuat. Mereka akan percaya diri, mereka akan berdiri dan mereka akan tidak merasa sebagai orang Indonesia. Itu akan terjadi kalau tidak pernah melibatkan mereka. Oke, terus yang berikutnya. Sekarang jujur, pemekaran ini jujurnya. Kepala dinas di sini kita bisa hitung dengan jari. Berapa orang Amume? Berapa 5 suku itu berapa yang ada di Kabupaten Mimika? Ya, itu dulu. Berapa yang ada? Contoh kasus DPR ini, kami masih 50-50. Ini orang-orang punya negeri ini tidak pernah ada. Seharusnya mayoritas di sini. Terus pemekaran ini kira-kira DOB provinsi lagi untuk siapa kira-kira? DOB untuk saya, ini yang harus perlu dijawab dulu. DOB untuk siapa? Ini kekesalan jujur. Satu tempat saja kami tidak bisa bersaing, kami terpinggirkan, kami dimarginalisasikan. Terus DOB ini provinsi besar ini untuk siapa kira-kira? Ini yang saya merasa berdosa besar untuk berapa 7 turunan bagi saya kalau saya laksanakan ini. Sampai saat ini jujur saya tidak akui itu namanya pemekaran. Saya pribadi saya menolak. Ya, saya menolak. Apapun orang bilang saya kurang ajar mau maki saya silakan. Tapi pribadi saya mewakili rakyat Papua dan khusus anak-anak saudara-saudara saya di Mimika. Saya tetap mendukung dengan posisi menolak DOB ini. Mengapa demikian? Faktanya, realnya seperti itu. Ya. Jadi semua ada aksi tadi saya sangat mendukung sekali terkait dengan penolakan. Yang lain-lain tidak ya, terkait dengan penolakan. Saya berharap Komisi 2 DPR RI dan juga tentunya Presiden dan Wakil Presiden pertimbangkan hal ini. Jangan tergesa-gesa memaksakan DOB itu, tidak boleh. Perlu dievaluasi baik. Perlu yang diinginkan orang Papua itu apa, ya? Orang punya negeri ini harus dia sejahtera dulu, dia tenang dulu, baru ditanya dulu, duduk sama-sama berbicara baru taruh DOB. Itu yang paling penting supaya negara juga aman. Begitu. Kalau seperti begini kan lihat kita punya saudara di pinggir-pinggir jalan ini, pengangguran banyak, akhirnya banyak orang gila, lapangan kerja, pekerjaan tidak ada, semua diambil dari teman-teman dari luar. Kami sudah tidak ada, mau kemana lagi kami ini? Baru kabupaten Pak, belum provinsi, habis. Itu akan terjadi. Jadi saya harap kalau demo-demo seperti begini, itu dalam alam demokrasi itu biasa. Tentunya Jakarta harus dengar semua penolakan ini. Itu yang betul.
Tidak bisa ini dianggap mencurigakan, ini dianggap ini makar, dianggap ini langsung di-cut. Tidak boleh juga. Ini kita bicara demokrasi. Demokrasi Pancasila, ya. Kan undang-undang sudah menjamin seperti itu. Jadi saya sebagai DPR, saya sebagai putra daerah, orang Papua, anak Papua, hari-hari ini kalau pusat seakan-akan memaksakan kehendak pusat dengan memaksakan DOB dengan segelintir oknum-oknum elit-elit politik Papua, saya mewakili masyarakat mayoritas akar rumput dan juga orang Papua. Saya merasa apa yang mereka rasakan, saya juga rasakan. Seperti itu. Jadi pribadi saya tetap menolak namanya DOB. Karena satu kabupaten saja kami tidak mau bersaing. Terkait hanya dengan DOB, penolakan DOB saya mendukung. Yang lain tidak. Hanya penolakan DOB. Itu saya minta pemerintah, dalam hal ini Jakarta, pemerintah pusat, oknum-oknum orang elit politik yang saat ini sedang merongrong atau mendatang mengemis di Jakarta, mengemis minta DOB, stop, berhenti. Yang suka mengemis elit politik yang ke Jakarta minta DOB atas nama kesejahteraan, atas nama pembangunan, akhirnya kita dirugikan juga. Ini tidak boleh terjadi. Jadi negara juga melihat ini baik-baik. Saya minta dari Jokowi, Ma'ruf Amin, Jokowi saya melihat beliau orang baik. Tolong melihat Papua ini, jangan ada orang Papua ditindas, dikriminalisasi dengan alasan pembangunan, dengan alasan infrastruktur, dengan alasan tidak bisa. Jadi ini yang saya perlu sampaikan. Hanya penolakan DOB saya setuju ya, yang lain tidak. Terima kasih.